Barcelona cuma punya dua cara untuk pulangkan Messi. Apa alasan PSG berani hukum Lionel Messi? Cristiano Ronaldo mulai tidak betah di Al Nassr dan berharap bisa balik ke mantan klub. Real Madrid beri Jude Bellingham klausul Rp16 triliun. Dua kali kalah beruntun, Erik ten Hag minta Mu bangkit. Apa alasan PSG berani hukum Lionel Messi? Paris Saint-Germain menjatuhkan skorsing 2 pekan kepada Lionel Messi. Apa alasannya? PSG akan menghukum Messi usai sang bintang dianggap melakukan indisipliner. La Pilga memilih berlibur ke Arab Saudi, meski klub melarangnya. Pemain PSG awalnya memang dijanjikan libur 2 hari, jika bisa menang atas Lorient akhir pekan lalu. Namun hasilnya ternyata kalah, sehingga kebijakan liburan itu kabarnya dibatalkan, yang artinya skuad harus berlatih pada keesokan harinya. Messi, yang disebut sudah merencanakan perjalanan ke Arab Saudi sejak lama, akhirnya tetap absen latihan. Meski dilarang pergi, Messi tetap melancong ke Arab Saudi bersama keluarganya. Messi sendiri adalah duta pariwisata Arab Saudi, alhasil kedatangannya juga sekaligus bekerja untuk negara Timur Tengah itu. Keputusan Lionel Messi datang ke Arab Saudi itu kabarnya direspons Paris Saint-Germain dengan ancaman sanksi. Raksasa Ligue 1 itu akan memarkir pemilik 7 Ballon d'Or tersebut selama 2 pekan ke depan. Tak cuma larangan bermain, Messi juga tak boleh mengikuti latihan di klub. Kenapa PSG berani memberi Messi, sang superstar, sanksi semacam itu? Menurut beberapa laporan, salah satunya dikemukakan RMC, bahwa Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi ingin menegaskan tak ada pemain lebih besar dari klub, termasuk Messi. PSG memprakarsai prosedur disiplin klasik ini setelah pelanggaran ketidakhadiran karyawan tanpa izin apapun. Tidak ada komentar lebih lanjut yang akan dibuat dari klub. Skors Messi adalah bukti adanya perubahan arah di PSG yang lebih disiplin, dan upaya perubahan budaya dari kekuatan pemain, biasanya dipimpin oleh nama-nama bintang di PSG, tulisnya. Keputusan Paris Saint-Germain menghukum Messi membuat masa depan sang bintang di Paris makin runyam. Kontrak yang akan habis akhir musim nanti dinilai tidak akan diperpanjang Lionel Messi, sehingga Les Parisiens terancam kehilangan pemilik 7 Ballon d'Or itu. Barcelona cuma punya dua cara untuk pulangkan Messi. Rumor Barcelona mau pulangkan Lionel Messi panas lagi. Namun ingat, cuma dua cara ini yang bisa memuluskan jalan La Pilga balik ke Camp Nou. Lionel Messi dipastikan tidak akan perpanjang kontrak di Paris Saint-Germain PSG, yang habis pada tanggal 30 Juni mendatang. Artinya, Messi setelahnya bisa pergi dengan status bebas transfer. Dilansir dari Marca, Lionel Messi punya beberapa opsi destinasi selanjutnya. Al Hilal, klub dari Arab Saudi siap beri gaji 6 triliun rupiah per tahun. Beberapa klub MLS juga minati Messi. Satu lagi, sang mantan, Barcelona turut bermimpi memulangkannya. Presiden La Liga, Javier Tebas beri pandangan soal kemungkinan Lionel Messi pulang ke Barcelona. Cuma ada dua cara Barca untuk lakukan hal itu. Jika Barca mau datangkan Messi, saya yakin gajinya akan kurang dibanding gajinya si pemain di PSG, terang.
bersama, ia bertemu dengan pasangannya saat ini, Georgina Rodriguez. Madrid diketahui dengan senang hati menerima kembali sang legenda. Los Blancos sempat menyesal saat melepasnya ke Juventus pada 2018. Real Madrid beri Jude Bellingham klausul Rp16 triliun. Jude Bellingham kabarnya akan merapat ke Real Madrid. Gelandang 19 tahun itu akan dikontrak sampai 2029, dengan klausul rilisnya mencapai Rp16 triliun. Seperti dilaporkan Cadena Ser, Madrid coba memberi Bellingham mega kontrak. Gelandang Inggris itu akan diberi kontrak sampai 2029. Guna mengamankannya, Jude Bellingham sudah dipersiapkan klausul tinggi. Pemain Borussia Dortmund itu akan dipagari dengan klausul pelepasan mencapai 1 miliar euro atau sekitar Rp16 triliun. Gaji Bellingham juga akan menjadi yang kedua tertinggi di Madrid. Saat ini, hanya Eden Hazard yang digaji paling tinggi, yakni mencapai lebih dari €450 per pekan. Madrid dan Bellingham kabarnya sudah sepakat soal transfer ini. Selanjutnya, Los Blancos tinggal bernegosiasi dengan Borussia Dortmund. Dortmund, yang berusaha mempertahankan Jude Bellingham sejak tahun lalu, kabarnya menginginkan €150 juta. Madrid disebut cuma mau membayarnya €120 juta. Dua kali kalah beruntun, Erik ten Hag minta Mu bangkit. Manchester United kembali mendapatkan hasil mengecewakan saat tandang ke markas West Ham United. Pada pertandingan yang digelar di London Stadium, The Red Devils kalah dengan skor 1-0. Kekalahan ini menjadi yang kedua secara beruntun di Premier League setelah pada laga sebelumnya mereka dikalahkan oleh Brighton. Meski demikian, Erik ten Hag mengingatkan Mu bahwa mereka tak memiliki banyak waktu untuk mengeluh. Ten Hag meminta Mu bangkit dan menuai hasil positif di 4 pertandingan tersisa. Kami tidak bisa mengasihani diri kami sendiri. Kami harus terus melaju dan menunjukkan karakter. Ini hanya 4 pertandingan lagi. Anda membutuhkan energi. Bersiaplah untuk pertandingan, jernihkan pikiran, energi, fokus dan tampil kembali, ujar Ten Hag. Pada laga tersebut, Man United berhasil mendominasi dengan penguasaan bola mencapai 66%. Bahkan di sepanjang pertandingan, mereka berhasil melakukan 19 kali tembakan.